Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Vicky Fendi dan Bu Diarani Sucayati selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas F. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi chapter 18 yaitu mengenai corporate liquidation and reorganization atau likuidasi dan reorganisasi perusahaan. Namun sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Alicia Risanti, dengan NPM akhir 217, dan rekan-rekan saya, Nandina Salsabila, dengan NPM akhir 205, Melati Dinda Wulandari, dengan NPM akhir 214, dan Fatona Nurkasana, dengan NPM akhir 225. Untuk materi yang pertama yaitu Bankruptcy Reform Act of 1978 atau Undang-Undang Reformasi Kebangkrutan pada tahun 1978. Sebuah perusahaan debitur dianggap tidak mampu membayar hutangnya ketika tidak dapat melunasi hutang pada saat jatuh tempo atau ketika total hutangnya melebihi nilai wajar asetnya. Ketidakmampuan membayar tepat waktu disebut kebangkrutan ekuitas atau equity insolvency, sedangkan total utang melebihi nilai wajar aset disebut kebangkrutan likuidasi atau bankruptcy insolvency. Debitur yang bangkrut secara ekuitas dapat menegosiasikan perjanjian langsung dengan kreditur. Sementara debitur yang bangkrut secara likuidasi biasanya direorganisasi atau dilikuidasi di bawah pengawasan pengadilan. Sebelum tahun 1898, Undang-Undang Pemerintah Negara Bagian mengatur proses kepailitan. Undang-Undang Kepailitan 1898 yang merupakan undang-undang federal menggantikan Undang-Undang Negara Bagian. Undang-Undang Kepailitan 1898 dan berbagai amandemennya dicabut ketika Kongres mengesahkan Bab 11 Kode Undang-Undang Amerika Serikat. Undang-Undang Reformasi Kepailitan 1978 yang mencakup seluruh hukum kepailitan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1979. Undang-Undang 1978 menetapkan hukum kepailitan yang komprehensif serta hakim kepailitan dan pengadilan kepailitan baru. Undang-undang ini telah diubah beberapa kali sejak disahkan, terakhir pada tahun 2005. Berlaku pada Oktober 2005, Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan Kebangkrutan dan Perlindungan Konsumen atau BAPCPA mendapatkan perhatian besar karena ketentuannya membuat lebih sulit bagi debitur individu menyalahgunakan semangat ketentuan kebangkrutan. BAPCPA juga memiliki dampak bagi bisnis, terutama melalui batasan waktu yang diizinkan untuk eksklusivitas rencana dalam kebangkrutan dan sewa properti. Berdasarkan aturan saat ini, perusahaan debitur yang mengajukan permohonan kebangkrutan memiliki waktu 120 hari untuk mengajukan rencana restrukturisasi kepada pengadilan untuk disetujui. Sebelum diberlakukannya BAPCPA, perusahaan debitur dapat berulang kali meminta perpanjangan periode eksklusivitas. Tetapi BACPA membatasi periode eksklusivitas maksimal 18 bulan. Perubahan lain adalah bahwa debitur retail kini hanya memiliki 120 hari untuk menerima atau menolak sewa pada properti komersial non-perumahan dengan perpanjangan maksimum 90 hari. Jika pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan, perintah tersebut melindungi perusahaan debitur dari gugatan hukum lebih lanjut selama rencana restrukturisasi sedang dikembangkan. Baik debitur korporasi maupun krediturnya dapat mengajukan permohonan. Jika debitur korporasi mengajukan permohonan, proses tersebut disebut proses kebangkrutan sukarela, sedangkan jika kreditur yang mengajukan itu adalah proses kebangkrutan tidak sukarela. Kemudian yaitu The Office of U.S. Trustee atau Badan Pengawas Kebangkrutan US. Undang-Undang Reformasi Kepailitan mendirikan kantor pengawas kepailitan US, yaitu sebuah unit di bawah Departemen Kehakiman yang bertanggung jawab atas tugas administratif dalam kasus kepailitan. Kurator US ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk masa jabatan selama 7 tahun. Tugas dari kurator US meliputi yang pertama ada memelihara dan mengawasi panel kurator swasta.
Yang kedua yaitu bertindak sebagai kurator atau kurator sementara. Yang ketiga yaitu mengawasi administrasi kasus kebangkrutan. Yang keempat yaitu memantau komite kreditur. Dan yang kelima yaitu memimpin rapat kreditur. Kemudian yaitu duties of the debtor corporation atau tugas perusahaan debitur. Perusahaan debitur diwajibkan untuk melakukan yang pertama yaitu ada mengajukan daftar kreditur, jadwal aset dan liabilitas, serta pernyataan mengenai keadaan keuangan debitur. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan kurator sesuai kebutuhan untuk memudahkan kurator melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu menyerahkan semua harta kekayaan kepada kurator, termasuk buku, dokumen, catatan, dan berkas yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam kasus yang melibatkan kurator. Yang keempat yaitu hadir dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Identifikasi kreditur dan pengajuan dokumen dapat memakan waktu beberapa bulan. Tugas ini sangat penting karena kreditur yang telah diberitahu tentang proses kebangkrutan mungkin hanya menerima sebagian dari klaim mereka, sedangkan kreditur yang tidak diberitahu berhak menerima jumlah penuh. Selanjutnya yaitu duties of the bankruptcy judge atau tugas hakim kebangkrutan. Hakim pilot menyelesaikan sengketa yang timbul selama proses pilot dan menyetujui semua pembayaran utang yang timbul sebelum pengajuan pilot, serta pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Selanjutnya yaitu liquidation atau likuidasi. Badan Administrasi Pengadilan Amerika Serikat melaporkan bahwa dari 25.227 permohonan kebangkrutan bisnis untuk periode 12 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, 15.551 atau sekitar 62% diajukan berdasarkan likuidasi Undang-Undang Kebangkrutan. Likuidasi lebih murah dan lebih cepat daripada restrukturisasi. Kasus likuidasi dapat diajukan secara sukarela oleh debitur atau paksa oleh kreditur dengan klaim tertentu. Pengadilan mengabulkan permohonan jika klaim terbukti atau debitur tidak keberatan, sehingga melindungi debitur dari tuntutan secara langsung. Debitur juga bisa memilih reorganisasi. Jika likuidasi disetujui, pengawasan sementara ditunjuk untuk mengelola harta hingga kurator tetap terpilih. Kurator dan komite kreditur bertanggung jawab mengawasi harta, memimpin rapat kreditur, dan menjawab pertanyaan terkait aset debitur. Selanjutnya yaitu duty of the trustee in liquidation case atau tugas kurator dalam kasus likuidasi. Kurator mengambil alih harta ini, mengubah aset menjadi kas atau uang tunai, dan mendistribusikan hasilnya sesuai prioritas klaim yang ditetapkan oleh pengadilan pilot. Tugas lain kurator dalam perkara likuidasi adalah yang pertama yaitu menyelidiki urusan keuangan debitur. Yang kedua yaitu memberikan informasi terkait harta kekayaan debitur dan pengelolaannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa klaim kreditur dan menentang klaim yang tampaknya tidak sah. Yang keempat yaitu untuk menyediakan laporan berkala dan ringkasan operasional, pernyataan penerimaan dan pengeluaran, serta informasi lain sesuai dengan ketentuan pengadilan. Jika mereka diizinkan untuk mengelola bisnis debitur. Yang kelima yaitu untuk mengajukan laporan akhir mengenai pengurusan harta sebagai yang diwajibkan oleh pengadilan. Selanjutnya yaitu payment of claims atau pembayaran klaim. Klaim yang dijamin oleh jaminan yang sah dibayarkan dari hasil harta yang dijaminkan. Jika hasil tersebut tidak cukup, sisa klaim dianggap sebagai klaim tidak dijamin. Klaim tidak dijamin dibagi menjadi prioritas dan non-prioritas. Klaim prioritas dibayar penuh sebelum klaim non-prioritas. Dalam kelas prioritas, klaim diurutkan dari 1 hingga 6, dan setiap peringkat dibayar proporsional jika dana tidak cukup. Hal yang sama berlaku untuk 4 peringkat klaim non-prioritas. Pemegang saham hanya mendapat bagian jika semua klaim kreditur telah dibayar penuh.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai illustration of a liquidation case. Nah, jadi Chem Corporation mengalami kerugian besar di tahun 2016 dan paruh pertama 2017. Nah, pada Juli 2017, utang sudah menumpuk dan bahkan piutang mereka sudah dijaminkan untuk pinjaman bank yang macet. Nah, kreditur tidak mau memberikan pinjaman baru atau mengubah syarat pinjaman. Akhirnya, pada 1 Agustus 2017, mengajukan permohonan pilot sukarela di bawah Chapter 7. Nah, setelah perusahaan mengajukan Chapter 7, pengadilan menunjuk truste untuk menjual semua aset dan membayar klaim kreditur. Nah, tapi pembayaran ini tidak boleh sembarangan. Terdapat urutan yang harus diikuti, seperti gambar di sebelah kanan. Yakni yang pertama ada secured claim, lalu kedua ada unsecured priority claim, lalu yang ketiga ada unsecured non-priority claim, dan yang paling terakhir baru pemegang saham. Statement of Affair. Nah, neraca awal Chem Corporation disusun, lalu aset dinilai ulang menggunakan nilai realisasi bersih. Nah, hasil penilaian ini langsung dimasukkan ke Statement of Affair, di mana Statement of Affair adalah laporan khusus yang menunjukkan aset pada nilai realisasi, serta memisahkan aset dan kewajiban berdasarkan prioritas pembayarannya. Nah, gambar di sebelah kanan merupakan Statement of Affair dari Chem Corporation, di mana dari laporan ini kita bisa melihat berapa aset yang tersedia untuk membayar kreditur dan terlihat bahwa ada kekurangan $8.000 sehingga pemegang saham tidak mendapat bagian apapun. Truste Accounting. Nah, setelah dinyatakan pilot, pengadilan menunjuk truste atau wali amanat untuk mengurus aset Chem. Nah, truste membuka pembukuan baru, mencatat semua aset dan liabilitas pada nilai buku, dan membuat akun estate equity yang mewakili sisa ekuitas pemegang saham yang akan berkurang bila terjadi kerugian selama likuidasi. Nah, selama Agustus 2017, Truste mencatat beberapa transaksi penting, yakni yang pertama tagihan listrik sebesar $500 yang sebelumnya belum dicatat diterima, di mana jurnalnya adalah estate equity 500 di debit dan ada utilities payable new 500 di kredit. Lalu yang kedua ada aset tak berwujud dianggap tidak memiliki nilai dan dihapuskan, di mana jurnalnya ada estate equity 6.000 di debit dan ada intangible asset 6.000 di kredit. Lalu yang ketiga, semua persediaan dijual seharga $48.000 dengan $18.000 secara kredit dan $30.000 secara tunai, di mana jurnalnya adalah cash 30.000 di debit, account receivable new 18.000 di debit, ada estate equity 2.000 di debit, dan ada inventories 50.000 di kredit. Lalu yang keempat ada peralatan dijual seharga $14.200 secara tunai, di mana jurnalnya ada cash 14.200 di debit, lalu ada estate equity 15.800 di debit, dan equipment sebesar 30.000 di kredit. Nah, lalu yang kelima, gaji dan pajak properti yang terutang pada 1 Agustus, yakni kewajiban prioritas yang dibayarkan, di mana jurnalnya ada wages payable 13.000 di debit, lalu ada property tax payable 2.000 di debit, dan ada cash sebesar 15.000 di kredit. Lalu yang keenam, ada tanah dan bangunan dijual seharga 64.000 secara tunai dan hipotek serta bunga terkait dilunasi, di mana jurnalnya yakni cash sebesar 64.000 di debit, ada land sebesar 15.000 di kredit, ada building sebesar 40.000 di kredit, dan ada estate equity sebesar 9.000 di kredit. Lalu ada mortgage payable sebesar 50.000 di debit, lalu ada interest payable sebesar 5.000 di debit, dan ada cash sebesar 55.000 di kredit. Lalu yang ketujuh ada polis asuransi, termasuk dalam beban dibayar di muka, dibatalkan, dan pengembalian tunai $1.000 yang diterima, di mana jurnalnya adalah cash sebesar 1.000 di debit dan ada prepaid expense sebesar 1.000 di kredit.
Lalu yang kedelapan, piutang sebesar $21.000 ditagih dari saldo piutang per 1 Agustus, sisanya $4.000 tidak tertagih, di mana jurnalnya ada cash $21.000 di debit, ada asset equity sebesar $4.000 di debit, dan ada account receivable sebesar $25.000 di kredit. Lalu yang kesembilan, yakni ada kas sebesar $21.000 yang diterima dari penagihan piutang digunakan untuk melunasi pinjaman bank dan bunga terkait, di mana jurnalnya ada interest payable sebesar 2.000 di debit, ada note payable bank sebesar 19.000 di debit, dan ada cash sebesar 21.000 di kredit. Lalu yang ke-10 ada biaya administrasi likuidasi sebesar $3.000 dibayarkan, di mana jurnalnya ada asset equity sebesar 3.000 di debit dan ada cash sebesar 3.000 di kredit. Nah, lalu yang ke-11, yakni biaya truste sebesar $2.000 diakui sebagai kewajiban, di mana jurnalnya ada asset equity sebesar 2.000 di debit, dan ada truste fee payable new, yakni 2.000 di kredit. Nah, hasilnya terjadi beberapa kerugian seperti rugi penjualan persediaan $2.000, rugi peralatan $15.800, piutang tak tertagih $4.000, tetapi juga ada keuntungan dari penjualan tanah dan bangunan yakni sebesar $9.000. Nah, semua transaksi ini dicatat di pembukuan truste dan pada akhir Agustus menghasilkan estate equity negatif yakni $11.300, yakni defisit. Nah, setelah semua transaksi tersebut dicatat dan menghasilkan defisit sebesar $11.300, Truste juga menyiapkan laporan-laporan, yakni seperti Statement of Cash Receipt and Disbursement, Statement of Change in Asset Equity, Interim Balance Sheet, dan Statement of Realization and Liquidation, di mana laporan-laporan ini digunakan untuk memantau kemajuan likuidasi dan memberikan informasi kepada pengadilan serta kreditur. Winding up the case. Nah, pada September 2017, Truste menyelesaikan proses likuidasi dengan menagih piutang $18.000, menjual surat berharga seharga $7.300, menjual perlengkapan seharga $995, menghapus sisa beban dibayar di muka, dan menyalurkan kas hasil likuidasi terakhir, di mana jurnalnya adalah cash $18.000 di debit, account receivable new $18.000 di kredit, to collection of receivable in full. Lalu cash $7.300 di debit, marketable securities $7.000 di kredit, asset equity $300 di kredit, yakni untuk sale of marketable securities for cash, lalu ada cash $995 di debit, asset equity $2.005 di debit, prepaid expense $3.000 di kredit, yakni untuk sale of supplies and write-off of prepaid expense. Nah, biaya truste adalah klaim prioritas, sehingga dibayar penuh terlebih dahulu. Sisa klaim sebesar $76.500, kreditur unsecured peringkat pertama menerima pembayaran sebesar 83 sen per dolar atau total $63.495 sebagai pelunasan akhir, di mana jurnalnya adalah Truste fee payable new 2.000 debit, lalu cash 2.000 kredit, yakni to record payment of truste fee, lalu ada accounts payable 53.950 debit, utilities payable new 415 debit, notes payable bank 4.980 debit, notes payable supplies 4.150 debit, dan cash 63.495 kredit to record payment of 83 on the dollar to the general unsecured creditor. Nah, kasus dianggap selesai ketika seluruh harta telah dibagikan dan Truste diberhentikan. Setelah itu, Truste membuat jurnal penutup untuk menutup pembukuan Camp Corporation, di mana jurnalnya adalah account payable 11.050 debit, utilities payable new 85 debit, notes payable bank 1.020 debit, notes payable supplies 850 debit, dan asset equity 13.005 kredit, yakni to close the Truste records. Nah, yang pertama itu ada reorganisasi, yang didefinisikan sebagai mekanisme yang digunakan perusahaan, terutama pada perusahaan besar, untuk menyelamatkan bisnis mereka dari kebangkrutan. Nah, tidak seperti di chapter 7 yang biasanya berakhir dengan likuidasi aset, di chapter 11 yang sebelumnya telah dijelaskan, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menata ulang struktur keuangan dan melanjutkan operasi. Lalu pengajuan ini bisa dilakukan secara sukarela oleh perusahaan yang merasa kesulitan atau secara tidak sukarela ketika kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan.
Lalu sama seperti yang materi chapter 7, ada ambang batas klaim tertentu untuk yang harus dipenuhi agar kasus dapat diproses. Lalu yang kedua ada trustee or debitor in position. Jadi dalam proses di chapter 11 dijelaskan bahwa perusahaan biasanya tetap menjalankan bisnisnya sendiri dan berstatus sebagai debtor in position atau DIP. Yang artinya manajemen lama tetap memimpin meskipun perusahaan sedang berada dalam pengawasan pengadilan. Namun jika ditemukan kecurangan, penyalahgunaan, atau pengelolaan yang buruk, pengadilan dapat menunjuk seorang trustee untuk mengambil alih pengelolaan tersebut. Trustee atau DIP bertanggung jawab atas keseluruhan aset perusahaan, menyampaikan laporan keuangan, meninjau klaim pada kreditur, serta menyusun rencana reorganisasi yang nantinya harus disetujui pengadilan. Nah, pada kasus Hawaiian Airlines di tahun 2003 menjadi contoh nyata ketika seorang trustee ditunjuk untuk memastikan proses reorganisasi berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada komite representation. Jadi dalam proses di chapter 11 dijelaskan juga bahwa kepentingan para kreditur dijaga melalui sebuah kreditor komite. Komite ini berfungsi meninjau transaksi yang dilakukan debitur selama kebangkrutan, misalnya pembiayaan baru atau penjualan aset. Selama negosiasi utama harus melalui persetujuan komite ini, biasanya komite terdiri dari 7 kreditur terbesar tanpa jaminan, namun keanggotaan dapat berubah sesuai kebutuhan. Keberadaan komite ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil akhir dari reorganisasi tersebut. Jika para kreditur dalam komite tidak bisa bekerja sama, maka reorganisasi ini bisa jadi gagal ataupun tertunda nantinya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang operating under Chapter 11. Ada dua hal. Yang pertama itu possible benefit of Chapter 11 protection to the debtor in position. Jadi, salah satu keuntungan utama adalah perlindungan yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan penyesuaian biaya. Dengan persetujuan pengadilan, perusahaan bisa memangkas biaya tenaga kerja, menghentikan kontrak tertentu, atau bahkan mengakhiri program pensiun. Selain itu, klaim dari debitur untuk kontrak yang dibatalkan dianggap sebagai utang tanpa jaminan, sehingga perusahaan dapat mendapatkan ruang bernafas yang lebih besar. Bagi banyak perusahaan besar, perlindungan ini bisa mengurangi kerugian harian yang besar dan memberikan waktu untuk menyusun strategi baru. Lalu kerugiannya sendiri atau disadvantage, yaitu di sisi lain, eh, juga membawa kerugian dari adanya operation ini. Yaitu reputasi perusahaan bisa jatuh, kepercayaan kreditur, pemasok, dan karyawan tentunya berkurang. Serta pengelolaan bisnis hari-hari menjadi lebih sulit karena harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Kerugian terbesar biasanya ada pada biaya. Karena proses reorganisasi ini sangat mahal, karena perusahaan harus membayar pengacara, akuntan, penasihat lain yang jumlahnya besar. Bahkan biaya tinggi ini sering menjadi beban tambahan yang memperlambat proses reorganisasi. Dengan kata lain, meskipun memberikan perlindungan, hal ini juga bisa menjadi proses yang berat dan mahal. Lalu selanjutnya yaitu the plan of reorganization. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menyusun sebuah rencana reorganisasi yang adil bagi semua pihak. Lalu debitur diberi waktu 120 hari untuk mengajukan rencana ini yang isinya harus mencakup klasifikasi klaim, perlakuan terhadap kreditur, dan cara pembiayaan operasi ke depan. Dalam banyak kasus, rencana sudah dinegosiasi sebelumnya dengan para kreditur sebelum diajukan ke pengadilan, yang disebut sebagai prepackaged bankruptcy. Dalam contoh nyata ada General Motor pada tahun 2009 yang berhasil keluar dari kebangkrutan hanya dalam waktu 6 minggu karena menyiapkan kesepakatan dengan kreditur sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu financial reporting during reorganization. Jadi, selama proses reorganisasi, perusahaan tetap diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, baik untuk kebutuhan internal maupun untuk laporan publik seperti SEC. Laporan keuangan ini harus mampu membedakan antara transaksi yang terkait langsung dengan proses reorganisasi dan kegiatan operasional normal perusahaan. Ada dua dampak eh, tentang financial reporting. Yang pertama, dampak pada neraca atau balance sheet. Jadi, kewajiban tanpa jaminan maupun kewajiban yang tidak sepenuhnya dijamin dilaporkan sebagai Preparation liabilities subject to compromise, yang artinya kewajiban ini masih dapat dinegosiasikan kembali dalam proses reorganisasi, sehingga jumlah yang dibayarkan seringkali lebih kecil dari klaim awal. Semua kewajiban baru yang muncul setelah masuknya reorganisasi atau kegiatan ini harus disetujui oleh pengadilan. Lalu dampak selanjutnya itu dampak pada laporan laba rugi dan arus kas. Untuk biaya profesional seperti honor pengacara dan akuntan diakui sebagai biaya reorganisasi. Lalu semua keuntungan atau kerugian yang berasal langsung dari restrukturisasi harus disajikan terpisah
sebagai reorganization item. Selain itu, arus kas yang terkait dengan reorganisasi juga dilaporkan secara terpisah untuk membedakan antara kegiatan normal perusahaan dan biaya proses hukum. Lalu ada yang dinamakan dengan supplementary combined financial statement. Jadi, dalam proses reorganisasi, laporan keuangan tambahan seringkali diperlukan agar gambaran kondisi perusahaan lebih jelas. Dengan eksekutif laporan keuangan dari AICPA menetapkan bahwa perusahaan yang menjalani reorganisasi ini atau restrukturisasi harus menyajikan laporan keuangan gabungan atau supplementary combined financial statement. Laporan ini mencakup seluruh entitas yang ikut dalam proses reorganisasi dan menyajikan informasi secara terpisah maupun terkonsolidasi. Misalnya, piutang antar perusahaan dan kewajiban antar anak perusahaan juga ditampilkan agar pembaca laporan bisa memahami posisi keuangan secara menyeluruh, di mana tujuannya adalah untuk memberikan transparansi penuh kepada kreditur, investor maupun publik terkait kondisi perusahaan selama adanya reorganisasi. Selanjutnya, berkaitan dengan financial reporting for the emerging company atau pelaporan keuangan untuk perusahaan yang baru keluar dari reorganisasi. Yang pertama ada reorganization value atau nilai reorganisasi. Jadi, nilai reorganisasi adalah estimasi nilai wajar aset perusahaan setelah keluar dari kebangkrutan, tanpa memperhitungkan kewajiban yang ada. Nilai ini mencerminkan arus kas masa depan yang diharapkan dari bisnis yang telah direstrukturisasi, serta hasil dari penjualan aset yang tidak diperlukan. Nilai reorganisasi ini menjadi dasar utama untuk menentukan cara pembayaran kreditur dan nilai saham perusahaan baru. Jadi, jika rencana reorganisasi dikonfirmasi, perusahaan dapat memenuhi syarat untuk fresh start reporting, asalkan ada dua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, nilai reorganisasi lebih kecil dari jumlah seluruh kewajiban pasca pengajuan dan klaim yang diizinkan. Yang kedua, pemegang saham lama memiliki kurang dari 50% hak suara di entitas baru. Selanjutnya ada fresh start reporting. Jadi, fresh start reporting ini memperlakukan entitas baru sebagai perusahaan yang sepenuhnya baru tanpa saldo laba ditahan maupun defisit yang terbawa pada tanggal konfirmasi aset dan kewajiban diukur ulang. Jadi ada beberapa hal yang harus perhatikan. Yang pertama ada allocating the reorganization value to identifiable asset. Jadi nilai reorganisasi perusahaan harus dialokasikan ke aset berwujud atau tangible dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi sesuai dengan GAAP ASC 805. Jika ada nilai lebih yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan aset tertentu, maka dicatat sebagai aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi atau biasanya disebut sebagai goodwill. Yang kedua ada reporting liabilities, jadi kewajiban kecuali pajak tangguhan dilaporkan pada nilai saat ini di tanggal atau konfirmasi reorganisasi. Hal ini berdasarkan GAAP ASC 740, jadi manfaat pajak tangguhan dari kerugian fiskal masa lalu atau disebut null carry forwards digunakan pertama-tama untuk mengurangi nilai reorganisasi yang melebihi alokasi aset teridentifikasi, lalu aset tak berwujud lainnya, dan terakhir untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Yang ketiga ada financial statement of old entity. Jadi laporan terakhir dari entitas lama menunjukkan penyesuaian akibat penerapan fresh start reporting, termasuk perubahan pada aset dan kewajiban, serta dampak dari penghapusan utang. Neraca akhir entitas lama akan menjadi neraca awal entitas baru dan saldo laba ditahan 0. Nah, lalu ada disclosure in initial financial statement of new entity. Jadi, menurut GAAP ASC 852 mewajibkan adanya pengungkapan hal-hal berikut dalam laporan awal entitas baru. Yang pertama ada penyesuaian pada nilai historis, aset dan kewajiban. Yang kedua, jumlah utang yang dihapus. Yang ketiga, penghapusan saldo laba ditahan atau defisit sebelumnya. Lalu yang terakhir ada faktor signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai reorganisasi. Nah, yang terakhir ada comparative financial statement. Jadi, laporan keuangan fresh start dari entitas baru tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas sebelumnya sebelum reorganisasi. Jika regulator seperti SEC meminta penyajian laporan lama, harus dibuat pemisahan yang jelas antara laporan entitas lama dengan laporan fresh start entitas baru. Lalu, ada juga yang namanya reporting by entities that do not qualify for fresh start reporting. Jadi, jika perusahaan tidak memenuhi kriteria berikut, yaitu 5 kriteria tadi, untuk fresh start reporting, maka transaksi yang terkait reorganisasi tetap harus dicatat. Misalnya, penghapusan utang harus dilaporkan sebagai pos tidak biasa atau unusual item atau keuntungan menurut GAAP ASC 835. Dalam kondisi ini, metode akuntansi quasi reorganization tidak dapat digunakan. Nah, di sini ada ilustrasi kasus pada reorganisasi. Dan di sini TIC Corporation ini mengajukan permohonan perlindungan dari kreditor berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 5 Januari 2016. Nah, TIC ini merupakan debitur yang masih menguasai harta dan pada saat mengajukan permohonan, neraca keuangannya itu mencakup hal-hal seperti gambar yang ada di samping ini. Seperti itu gambar pada neracanya.
Dan TIK ini menutup buku lama dan membuka yang baru, kemudian memperoleh pinjaman jangka pendek dengan persetujuan pengadilan, serta tidak membayar kewajiban lama maupun bunga sepanjang 2016. Nah, pengadilan ini mengizinkan investasi sebesar $100.000 untuk peralatan baru dengan umur 5 tahun, depresiasi garis lurus setengah tahun. Nah, depresiasinya di sini gedung $50.000, peralatan lama $60.000, dan paten $50.000 per tahun. Biaya kebangkrutan langsung ini dibebankan dan dibayar secara tunai. Selanjutnya, pada pengklasifikasian ulang kewajiban yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan. Nah, pada awal tahun 2016, TIK mengklasifikasikan kembali liabilitas yang tunduk pada penyelesaian menjadi akun terpisah. Nah, entry untuk mencatat pengklasifikasian kembali tersebut itu ada pada gambar yang putih ini. Dan klaim pra pembubaran sebesar $2.300.000 ini tercantum secara terpisah dalam neraca per 31 Desember 2016. Nah, neracanya ada yang pada tabel warna kuning ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai corporate liquidation and reorganization. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.